Selamat pagi, Shalom umat Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita bertemu di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita melihat dengan nyata bukti kasih Allah ada di tempat ini. Tubuh dan darahnya tersedia bagi kita. Pagi hari ini kita mau merayakan betapa besar Tuhan sudah mengasihi saya dan saudara. Kalau kita melihat tubuh dan darahnya dan kita merasa kita tidak dikasihi, maka hari ini kita gagal jadi umat Tuhan. Tapi pagi ini, setiap kita yang ada di tempat ini, betapa besar pergumulan kehidupan kita, betapa besar iblis menghantam kehidupan kita. Pagi hari ini kita pastikan dengan iman kita bahwa Allah kita mengasihi kita. Berapa banyak kita yang percaya bahwa Dia Allah yang mengasihi kita. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai, sukacita yang besar. Kita rayakan kasih dan kebaikan Allah pagi ini. Haleluya. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Pagi hari ini kita datang bukan karena kita terlalu kudus dan benar, tapi pagi ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Pastikan pagi ini karena Dia mengasihi saya dan engkau. Hampiri hadirat Allah. Kita satu di dalam doa. Kami merayakan betapa besarnya karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami rayakan betapa luar biasanya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji-muji Allah yang kami puja. Satu-satunya Allah yang mati bagi umatnya. Satu-satunya Allah yang mengasihi umatnya. Rela datang ke dunia ini. Dan pagi ini kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau menikmati betapa besarnya kasih-Mu lewat tirai yang sudah terrobek itu. Hamba-Mu berdoa pagi ini Tuhan. Hadirat Allah turun di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan. Layakan kami sebagai umat-umat yang sudah ditebus. Pagi ini sungguh kami datang merendahkan diri di bawah kaki salib Allah. Kami minta Tuhan pengampunan yang lebih lagi Tuhan. Segala dosa-dosa yang kami buat yang menghalangi hadirat Allah dalam kehidupan kami. Kami mau bereskan Tuhan di hari ini. Kami mau bereskan sebelum kami menyembah Tuhan. Pengampunan Allah turun, pengampunan Allah turun, kekudusan Allah turun di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami minta Tuhan, kami minta kekudusan-Mu mengalir Bapa pagi ini. Dan dengan penuh keberanian kami mau menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau menghampiri Allah di dalam kekudusannya. Hadirlah Allah Roh Kudus. Kami menyambut Engkau dengan hati, dengan segenap hati kami menyambut hadirat-Mu. Dan kami percaya perkenanan Allah ada di tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya kita adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Dia rela mati bagi saya dan saudara. Dia rela memberikan segalanya bagi kita. Nyawanya Dia curahkan bagi kita. Haleluya. Katakan, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang. katakan, Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak.
diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kami bersyukur untuk betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah yang mau mati, Allah yang mau mengampuni kami. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini sudah terlalu banyak Allah mengasihi saya dan saudara. Kita mau sembah Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia. Bulan depan kita akan merayakan secara besar-besar. Kita akan mengenang kembali bagaimana Dia pernah mengasihi kita. Tapi saya percaya pagi ini tidak pernah terlambat. Sudah bertahun-tahun, sudah berkali-kali kita mengalami kasih Tuhan. Bagaimana kita membalas kasih-Nya? Bagaimana kita datang dan bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa berkata dari hati kita, terima kasih untuk darah yang tercurah. Engkau layak disembah, Layak Kau ditinggikan, Allah yang segala pujian, menebus hidup. segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kirala bayase, kirala barala barala barala, kirala barala barala, kirala barala barala bayase, kirala barala bayase. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau layak disembah. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya.
pagi ini Tuhan, kami mau menyanyi dari hati yang mengasihi Tuhan. Kami mau menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kami. Bagaimana Engkau pernah mengasihi kami dan selalu mengasihi kami Tuhan. Pagi ini izinkan kami berkata dari hati kami dengan segenap hidup kami. Kami mau menyembah Engkau pagi ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku. Ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Sama-sama kita berikan hormat dan kuasa bagi Allah yang kita kasihi, sekarang dan selamanya. bagi Raja kita. Segenap Hati katakan dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu. amin Tuhan. Ku angkat tanganku, Ku rindu selalu
Terima kasih, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kira la bara la bara la ya se. Kira la bara si kira la bo. Terima kasih Bapa, Kau yang layak. Terima segala pujian, hormat, hormat, kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu, hanya bagimu Yesus Tuhan. Kira la baya si kira la bo, kira la baya se kira la bo, kira la baya se kira la bo. Haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima segala pujian, hormat, kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu Tuhan, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kira la bara la baya se, kira la baya si kira la bo, kira la baya si kira la bo. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, namamu Tuhan. Haleluya. Kami agungkan kekudusan-Mu Tuhan. Kami agungkan segina glory itu di tengah kami pagi ini. Oh Tuhan, Roh Kudus, ada kekudusan Allah pagi ini Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darahmu tercurah bagi saya dan saudara. di atas Kalvari. Mari dengan ucapan syukur katakan dari hatimu. Sebab Engkau yang layak, Sungguh Dia layak. terima puji Dari hati yang mengasihi Tuhan. hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Engkau yang kudus, anak domba Allah. sama-sama kita bersyukur untuk karanya. Aku tercurah Di mana? di atas Kalvari. Dia layak. Dia layak. Dia layak.
kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Yes. Bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Katakan. Seindahnya pelangi, Amin. secerahnya mentari, Katakan.
pagi ini kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh sangat dikasihi oleh Allah kita. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis diadakan doa bersama di Pastori jam 7 malam. Kami mengundang bagi para wanita yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, hadirilah ibadah kaum wanita hari Selasa jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan khusus untuk kalian anak-anak muda, mari ajak saudara dan teman-teman kalian untuk bergabung bersama kami di ibadah Prime Youth setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah minggu. Gereja ini memiliki kelompok sel yang bernama Klik. Bagi jemaat yang ingin bergabung di Klik, dapat menghubungi nama-nama di layar ini. Kami mempersilahkan bagi jemaat yang ingin bersaksi, dapat terlebih dahulu menghubungi nomor ini. Sekian informasi selama sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Hati yang terbaik untuk kebenaran firman Allah. Hati yang terbaik, hati yang siap untuk menerima betapa kudusnya darah dan tubuh anak domba Allah itu. Terima kasih anak domba Allah. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Nyanyikan. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Lagi haleluya. Haleluya. Dengan imanmu nyanyikan. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Haleluya. Dari mana? Dari tahta Allah. Ada pembukaan kebenaran dari tahta Allah. Katakan. Bagi anak Ada kesembuhan domba dari tahta Allah. berkuasa selamanya. Senyum kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan. Haleluya. Dari tahta Allah mengalir kuasanya, saudara. Haleluya. Terima pagi ini. Bagi anak domba
Katakan bagi anak domba, 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 berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan betapa baiknya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Nyanyian-nyanyian yang kami nyanyikan sebagai bukti setiap pengalaman yang kami alami dengan Tuhan. Kami dimerdekakan, kami ditebus dengan darah Yesus. Kami hidup di dalam damai sejahtera. Dan Tuhan ajar kami untuk semakin memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Lewat kebenaran-Mu pagi hari ini, urapi semua kami di tempat ini, berikan kami telinga seorang murid sehingga kami dapat menangkap dan mengerti, dan lewat pengertian itu kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Berkati gereja-gereja-Mu seperti Engkau berkati kami pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Silakan untuk kembali Bapak Saudara dikasih Tuhan. Terima kasih untuk tim para pemuji yang sudah membawa kita di dalam hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Nah, mari kita langsung membuka dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11, pastikan setiap kita di tempat ini sudah siap menerima firman. Amin. Ya, pastikan tanah hati kita yang kita siapkan adalah tanah yang terbaik. Ya, saya minta semua HP di-silentkan semua dan mari kita memfokuskan hati pikiran kita kepada firman Tuhan. Nah, Wahyu 3 ayat yang ke-11 dikatakan begini, aku datang segera. Atau kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Aku datang segera, terus peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saya baca sekali lagi, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Tahukah saudara bahwa hari-hari ini yang kita hidupi, keadaan situasi yang mungkin tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa di akhir zaman ini ya akan terjadi sebuah masa yang sangat sulit, masa yang sangat sukar saudara. Dan itu salah satu juga cara kerja iblis untuk membuat kita menjadi lemah. Untuk membuat kita menjadi tawar hati. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat dulu di Daniel 11 ayat 31 sampai 32 sebagai sebuah pernyataan dari Daniel tentang apa yang terjadi di hari-hari terakhir. Daniel 11 ayat 31 sampai 32. Dikatakan di sana tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Nah, kenapa Tuhan berkata aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan orang mengambil mahkotamu. Nah, salah satu cara saudara iblis untuk merampas mahkota kita adalah dengan ini. Dia akan mengirimkan tentaranya, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya. Siapa yang disebut fasik ini? Orang-orang yang hidup di dalam kemunafikan. Dengar baik, beribadah tetapi sesungguhnya tidak rohani. Hati-hati saudara, jangan kita menjadi orang Kristen yang agamawi. Orang-orang demikian akan dibujuk sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, amin, mereka akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara dikasih Tuhan, kabar-kabar yang kita dengar hari-hari ini, orang-orang yang tadinya ngaku percaya Yesus, ngaku nyembah Tuhan, aktivitas di dalam gereja yang sangat banyak. Tapi hari-hari ini mereka berani meninggalkan Tuhan, menukarkan iman mereka. Saudara, bahkan kadangkala kita dapati orang yang kadangkala kalau ketemu bicaranya puji Tuhan. Apa kabar? Baik, Tuhan luar biasa. Gimana kabar? Haleluya. Semua itu bahasa sorga saudara. Tetapi itu tidak menjamin. Saya mau beritahu hari ini,
Jangan kita main-main dengan kekristenan kita. Kekristenan bukannya sekedar agama. Makanya iblis berusaha untuk merampas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan hanya puas masuk gereja beribadah, tapi pastikan kehidupan kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah, saudara dengar baik. Alkitab katakan sebelum hari besar itu tiba, aku akan datang segera. Pengertian aku akan datang segera memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah itulah hari kematian kita. Siap-siap tidak satupun orang yang tahu kapan dia akan mati. Itu pengertian dari aku datang segera. Hari-hari ini kita dikejutkan dengan orang-orang yang tadinya sehat, berolahraga, tapi mati secara mendadak. Aku datang segera. Yang kedua, yaitu berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, tetapi dengar, sebelum hari besar itu tiba, akan didahului dengan sebuah peristiwa yang disebut dengan murtad yang besar. Nah, saudara, itu akan terjadi. Orang-orang akan murtad dan meninggalkan Tuhan. Siapa mereka yang tadi? Orang-orang yang hidup di dalam kemunafikan. Ngeri, saudara, menjadi orang Kristen yang munafik. Maaf, mungkin ini perkataan ini keras, tapi sebagai hamba Tuhan saya harus mengingatkan jemaat Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang munafik. Kita harus menjadi orang Kristen yang selaras dengan apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Sebab orang Kristen yang tidak berubah, orang Kristen yang tidak bertobat, mereka akan dibujuk sedemikian rupa dan akan menyangkal iman mereka. Tetapi orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Nah, saudara, makanya di dalam 2 Timotius 3 1-5 ayat ini sering kali dibacakan. 2 Timotius 3 1-5 dikatakan, ketahuilah bahwa hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Ini kata sukar ini punya pengertian yang lebih dari apa yang kita pikirkan, saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perhatikan yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara, inilah tipe orang-orang Kristen di akhir zaman, saudara. Ibadah ya, tetapi mereka memungkiri, mereka menolak untuk diubah oleh Tuhan. Bicara mujizat ya, bicara pertolongan Tuhan ya. Tapi ketika firman Tuhan datang untuk membersihkan hidup mereka, tunggu dulu Tuhan. Nah, itulah saudara banyak terjadi di dalam kekristenan hari-hari ini. Saudara, keadaannya akan semakin sukar, semakin sulit. Sehingga itu menjadikan banyak orang akhirnya meninggalkan Tuhan. Berubah kehidupan mereka. Yang tadinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang tadinya setia kepada Tuhan. Tapi lihat cara iblis untuk membuat manusia meninggalkan dia sangat. Saya katakan ini merupakan hal yang harus kita sikapi, harus kita tahu hari-hari ini. Nah, saudara, Matius 24 ayat 12 ini sebagai ayat-ayat pendahuluan saya. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mari cek hidup kita. Mari cek ibadah kita. Mari cek pelayanan kita. Apakah pelayanan kita itu hasil karena roh yang bernyala-nyala, atau sebaliknya hati kita sudah dingin. Tubuh kita ada di rumah Tuhan, tubuh ada di gereja, tapi sesungguhnya hati sudah dingin. Ngeri, saudara. Orang-orang yang demikian gampang akan murtad, saudara. Sedikit lagi, satu langkah lagi mereka akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Nah, ini yang saya katakan tadi, saudara. Karena situasi, karena keadaan. Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan luar biasa. Tapi kenapa saya harus hidup susah? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Nah, bahasanya seperti itu, saudara. Bertahun-tahun ke gereja, bahasanya tidak pernah berubah. Saudara, murtad dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, saya temukan begini. Yang dimaksud dengan murtad artinya begini. Adalah sebuah tindakan membuang iman, mengingkari iman, meninggalkan imannya. Ya, karena persoalan cinta anak-anak muda, dengar. Ada seorang worship leader di sebuah kota. Oh, kalau worship leader itu hebat, saudara.
Tapi cuma karena persoalan pasangan hidup dia rela tinggalkan. Nyanyinya sih hebat saudara. Makanya saudara, karunia itu milik Tuhan. Saya sangat menyadari itu. Saya pun berkhotbah di sini bukan karena saya hebat. Itu adalah Tuhan yang pakai hidup saya. Tapi yang menentukan kehidupan kita adalah hidup kita sehari-hari. Itu harusnya menjadi khotbah kita. Nah, cinta, jabatan, politik, ada banyak saudara, ekonomi, bahkan pernikahan. Wow saudara, ada banyak hal akhirnya terjadi, merela meninggalkan iman mereka. Dan ini sedang terjadi hari-hari ini. Nah saudara, saya punya waktu terus berjalan, jadi saya harus memfokuskan terus untuk menyampaikan ini. Nah makanya Ibrani 4 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Ibrani 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Sebab itu baiklah kita waspada. Nah supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Kita harus waspada, makanya doa juga disertai dengan berjaga-jaga. Kemarin saya sudah jelaskan di ibadah doa kemarin saudara. Bahwa doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yang menjadikan doa itu dahsyat itu bukan karena doa kita. Tapi kehidupan yang diubahkan. Doa orang benar. Saudara, ini penting. Kenapa? Karena ketika hidup kita benar itu menunjukkan kita berjaga-jaga. Berdoa ya semua orang bisa berdoa. Bahkan di gereja-gereja tertentu di mana saya pernah ada. Oh kalau doanya saudara, dengar suaranya saja sudah menggelegar. Bapa yang di surga. Orang dengar saja, oh ampuni saya, wah luar biasa saudara. Tapi, nah ini yang saya katakan tadi. Apa artinya doa kita tanpa kehidupan yang diubahkan? Apa artinya penyembahan kita tanpa hidup yang diubahkan oleh Tuhan? Bukankah hidup kita adalah penyembahan? Setuju saudara? Makanya Allah mencari penyembah, bukan penyembahannya. Gereja bisa bagus penyembahannya, setiap gereja punya ciri khas masing-masing, silakan. Tapi Allah mencari penyembah pribadi orang itu saudara. Nah makanya kita harus waspada, berdoa dan berjaga. Artinya berjaga itu tetap hidup di dalam kebenaran. Kan ketika waktu itu tiba, supaya kita itu tidak jatuh di musim dingin. Alkitab katakan jangan sampai waktu tiba kita ada di musim dingin. Artinya kehidupan rohani kita dingin. Nah orang kalau kehidupan rohaninya sudah dingin saudara, biar pendeta dari mana datang saudara. Itu hanya sekejap saja. Mungkin dia diberkati. 5 hari kemudian kembali lagi saudara. Orang yang sudah dingin saudara, sulit. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan itu. Amin. Saya pernah contohkan kan. Ya seperti teh celup itu. Kalau kita minum teh celup pagi-pagi. Tentu air yang kita seduhkan air apa? Air panas. Karena kalau air dingin dicelup berkali-kali tetap dia tidak berubah airnya saudara. Air itu tidak akan menjadi air teh. Coba di rumah. Air yang sudah dingin dicelupkan dengan air teh. Dengan ini teh. Enggak akan berubah. Tapi coba kalau air itu panas. Ketika air teh celup itu dicelupkan. Dia akan berubah. Begitu juga kehidupan kita. Kalau roh kita menyala-nyala saudara. Sesederhana apapun pendeta dari desa manapun, ujung manapun khotbah, Anda akan diberkati. Ada amin saudara? Ya di Cina kan begitu kan. Khotbahnya sederhana. Khotbahnya Yesus mengasihi engkau, amin. Yesus peduli engkau, amin. Tapi banyak mujizat terjadi. Kita di sini sudah khotbah sampai nggak jadi mujizat sudah. Nggak tahu gimana. Ya. Nah, saudara dikasih itu makanya waspada. Jangan ada seorang di antara kami yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka yang lain. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun perjanjiannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi mari saudara, ini bukti kasih Tuhan. Bukti daripada pengorbanan Yesus. Kita bukannya sekedar tahu bagaimana Tuhan mengasihi kita. Tapi wujud aplikasi dari kasih yang kita terima dari Tuhan harusnya juga ternyatakan di dalam hidup kita. Setuju? Hei wanita-wanita, jangan gampang percaya.
Kalau orang bilang itu, apapun yang terjadi laut akan kuseberangi. Itu saya baca statusnya pastor, siapa itu, Rudi itu ya. Ya, panas apapun aku akan lewati. Padahal kena air panas sedikit saya sudah berteriak, saudara. Nah saudara, bagaimana bisa kita mengatakan saya mencintai, tapi tidak ada timbal balik. Kita tahu Tuhan mencintai kita, tapi bagaimana respon kita? Itu juga menentukan, saudara. Saudara, makanya Alkitab katakan hari ini, jika engkau mendengar suaraku. Sebab ini aku menetapkan suatu hari, ayat yang ke-7 dari Ibrani 4. Yaitu hari ini, dengar baik, tanggal berapa ini? Awal bulan Maret ya, tanggal 5 kalau tidak salah. Ketika setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, bahkan hamba-hamba Tuhan. Saya saudara jangan berpikir ketika saya ada di Makassar saya tidak ikuti. Pendeta-pendeta yang khotbah di sini luar biasa, khotbahkan tentang kebenaran. Wow, amazing, saya pun diberkati. Saya tidak merasa saya senior atau siapa junior. Enggak ada istilah senior junior, saudara. Setiap kita butuh firman dan saya lihat, wow keren. Orang-orang yang luar biasa yang Tuhan utus untuk memperlengkapi kita. Nah makanya kita mengatakan hari ini jika engkau mendengar suaranya jangan keraskan hatimu. Ada amin? Bukan persoalan kita tahu. Tapi apakah kita mengalami firman yang disampaikan itu, saudara. Ya, nanti pada akhirnya Tuhan akan berterus terang kepada kita. Wow, dia berterus terang. Ya, di satu sisi dia mengatakan aku mencintai engkau. Aku mengasihi engkau. Tapi di sisi yang lain dia berkata, aku berterus terang kepada. Enyahlah daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Hati-hati saudara. Aduh saudara, saya khotbah ini pun saya serangnya rasa berat untuk menyampaikan. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan ini bahasa kasih Tuhan. Kitab Wahyu, datanglah segera, aku datang segera. Peganglah ada padamu dan jangan orang mengambil mahkotamu. Sebenarnya kitab Wahyu itu bukan kitab horor, saudara. Orang kalau baca Wahyu takut, saudara. Ya, kalau baca Wahyu itu kadangkala ngeri. Itu bukan kitab horor, itu kitab cinta Tuhan kepada kita. Setuju saudara? Bahwa dia akan datang persiapkan hidup kita. Mempelai pengantin laki-laki akan menjemput mempelai wanitanya. Tentu yang sudah dewasa saudara ya. Nah apa yang kita lakukan kalau begitu hari-hari ini? Apa yang kita harus kerjakan hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan 2023. Seringkali ketika saya buka atau saya kirim renungan, saya lihat 2023, kata itu selalu mengingatkan saya. Ini waktu-waktu yang enggak sangka kita sudah ada di tahun 2023. Secara kalender Yahudi kita sudah melewati batas dari kemurahan. Bukan batas dari kemurahan, kita sudah ada di masa-masa kemurahan. Wow, saya pikir ini bukan satu hal yang main-main saudara. Seorang hamba Tuhan menubuatkan bahwa kita berada di sebuah keadaan yang disebut dengan lembu kurus linkau. Bahkan nanti ada namanya, kita akan melewati namanya lembu mati, lembu berdarah. Tidak ada lembu, keadaan-keadaan yang tidak enak sepertinya kita dengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi percaya atau tidak kita harus mempersiapkan hidup kita. Katakan amin. Nah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saya pikir begini, saya datang ke tempat ini hanya kembali mengingatkan Anda. Mungkin sudah terlalu banyak khotbah-khotbah yang kita dengar yang hebat. Tapi saya pikir begini, kita harus kembali kepada dasar. Kita harus kembali kepada apa yang Yesus bangun dalam hidup kita. Hal yang pertama yang saya mau sharing hari ini, kita harus tetap hidup di dalam iman. Orang yang hidup di dalam iman bukan yang sekedar percaya Yesus, bukan menjadi orang Kristen semata. Tapi bicara hidup di dalam iman, dari satu langkah kepada langkah, dari satu hari kepada hari berikutnya. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan apapun kondisi yang terjadi. Itu orang yang hidup di dalam iman. Nah saudara, mari kita lihat dulu Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, jadi segala sesuatu yang dilakukan itu harus dengan iman. Sebab dia adalah dasar dari segala apa yang kita buat. Ayat yang ke-6, perhatikan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, Anda melayani tanpa iman, Anda beribadah tanpa iman, tidak akan mungkin berkenan. Sebab barang siapa percaya bahwa Allah itu ada, berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada
Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh, perhatikan kata ini, mencari Dia. Saudara, makanya Yesus pernah berkata begini, jika aku datang, apakah aku mendapati iman di bumi ini? Nah, waktu saya baca berulang-ulang, saya kadang-kadang berpikir begini, loh kan orang Kristen kan orang percaya Tuhan. Benar enggak saudara? Kan orang Kristen berarti percaya Yesus. Tapi Yesus berkata, jika aku datang, apakah aku mendapati iman di bumi? Iman yang bagaimana yang Tuhan cari, saudara? Lukas 18 ayat yang pertama. Tadi ayat yang ke-8, sekarang kita lihat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara baca nanti seterusnya. Yesus memberikan seorang perumpamaan tentang seorang perempuan, seorang janda, di mana dia punya masalah dengan kehidupannya. Tapi dia datang untuk minta kepada hakim untuk membela haknya. Tapi hakim itu adalah orang yang tidak takut akan Allah. Bayangkan. Tetapi karena kesungguhan, karena dengan tidak jemu-jemu, dia terus datang kepada hakim itu. Sehingga hakim itu berkata begini, aku akan membenarkan dia. Karena dia itu menyusahkan aku. Saudara, orang Alkitab katakan kalau hakim yang jahat ini tahu saja melakukan itu. Apalagi Bapa kita di surga. Tapi catat baik-baik. Ada sebuah proses dikatakan di sana. Berkali-kali dia datang. Jadi iman itu bukannya sekedar ya mempercayai Yesus ya selesai. No. Ada sebuah proses tindakan kita untuk terus menerus mendengar firman Tuhan. Terus menerus untuk bertumbuh di dalam kebenaran. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana orang berkata saya punya iman tapi tidak suka dengar firman. Bagaimana mengatakan punya iman dengar firman tidur. Coba lihat kiri kanan saudara, ada yang tidur enggak saudara? Bagaimana bisa bertumbuh di dalam iman kalau kita dengar firman tapi tidak dengan kesungguhan. Saudara, disinilah kita bisa melihat iman seperti apa yang Tuhan cari hari ini. Berarti dari sini kita menemukan iman yang kita temukan di sini adalah iman yang tidak sama sekali. Iman yang tidak pernah menyerah. Saudara, ada satu contoh lagi ya, saya ingatkan lagi ya, mengingatkan kembali kepada kita. Bahwa di dalam Matius 15 ayat yang ke-22, coba kita lihat di sana, kisah yang lain juga. Maka datanglah seorang perempuan, Matius 15 ayat yang ke-22 sampai 28, ini kisah yang lain lagi. Seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kalau tadi orang yang tidak percaya, dia hakim yang lalim. Dia bisa menolong. Nah sekarang kita masuk ke tipe orang yang sudah katakan percaya. Nah, ya, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena aku perempuan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama kali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi mengikuti kita. Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anak itu sembuh. Mari coba kita renungkan, mungkin kita sudah berkali-kali baca. Ini tanggapan Yesus saudara. Oke lah kalau perempuan, atau maaf kalau orang lalim itu yang tidak mengenal Tuhan melakukan itu wajar. Ini Yesus saudara. Yesus. Bahkan bukan hanya Yesus di sini. Murid-muridnya juga suruh dia pergi. Saudara, ini keadaan yang gak masuk akal saudara.
Bagaimana kalau ada orang yang mencuekin kita? Apa yang kita rasakan? Kita berkata kita bisa lakukan lebih jahat daripada apa yang dia lakukan. Saya juga bisa mendiami dia. Tapi perempuan itu tidak lakukan itu. Dia buang rasa kecewa itu. Dia buang setiap rasa sakit itu. Lalu Alkitab katakan, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi mengikuti dia dengan berteriak. Saudara, iman kita sudah sampai di mana sesungguhnya? Apakah iman kita masih tergantung murid-murid ini? Orang-orang di sekitar kita, kalau orang-orang baik kita baik, orang-orang jahat kita bisa jahat, lebih jahat dari orang itu. Apakah iman kita masih sampai di taraf itu? Saya pikir hari-hari kita harus upgrade iman kita. Kalau orang lemah kita ikut lemah. Wow. Kenapa Anda lemah? Iya. Bagaimana saya tidak lemah? Orang-orang sana juga dia begitu-begitu. Katanya pelayan, tapi masih begitu. Ya, biarkan kalau orang itu seperti itu. Jangan, Alkitab bilang begini. Kepada ahli Taurat orang Farisi, kepada murid-muridnya bilang begini. Dengarkan apa yang mereka katakan, tapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Jadi jangan iman kita tergantung kepada orang. Kalau orang itu lemah, kita lemah. No. Ayo, mungkin ini sederhana bagi kita, tapi ini yang terbanyak yang terjadi di dalam gereja. Ada banyak orang imannya ditaruh kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, kalau imannya kuat, dia juga kuat. Tapi ketika orang-orang di sekitarnya mengalami kelemahan, mungkin lagi mengalami kemunduran, dia juga mundur, saudara. Ini terbanyak ditemukan di dalam gereja, saudara. Iman bergantung kepada seseorang, apalagi bergantung kepada pendeta, saudara. Maaf, kami, Bapak Freddy juga, jangan, saudara. Karena satu kali kelak hamba Tuhan dipanggil Tuhan, apa yang terjadi dengan jemaatnya? Jangan menaruh iman Anda kepada siapapun. Taruhlah iman Anda kepada Tuhan. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Ya, jangan orang lemah engkau ikut lemah. Jangan orang lemah dan engkau berkata, percuma juga saya beribadah. Buktinya, itu kata-kata itu sering kita dengar. Makanya saya tidak mau menghakimi di taraf itu. Urusannya dia. Saya banyak menemukan orang itu dalam gereja. Bahkan ketika mereka melayani tetap saya menghormati mereka. Karena saya tahu apa yang mereka bawa itu adalah hadirat Tuhan. Persoalan hidup mereka itu urusan mereka dengan Tuhan. Ada amin, saudara. Ya, jangan kita ambil apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kita. Kita akan semakin susah, kita akan semakin sulit dalam hidup ini. Masalah saja belum selesai, mau ambil lagi masalah orang. Jangan, saudara. Ya, jadi lihat sini, perempuan itu tetap tidak kecewa. Matius 15 ayat 25 berkata, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Wow, saudara. Ya, benar ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara, ini luar biasa ya. Tetapi jawab Yesus. Apa? Ayat 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Wah, ini saudara, saya pikir ya. Saya gambarkan Yesus sebagai pemimpin pada saat itu. Seorang pemimpin berkata seperti itu tidak layak. Sangat menyakitkan. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Ini parah, saudara. Yesus membandingkan ibu ini dengan seekor anjing. Gimana perasaan ibu itu? Apakah dia kecewa? Pasti sebagian orang kan kecewa, saudara. Ibu ini bisa saja kecewa dan dia datang minta tolong kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab. Aku datang meminta tolong kepadamu, maka engkau memaki saya. Wow, kata-kata yang mungkin tidak enak, saudara. Saudara, dan biasanya keadaan seperti itu akan dia berkata begini, tunggu kamu. Kalau melakukan begitu saya akan balas, saya akan ceritakan kepada orang-orang apa yang kamu lakukan. Saudara, itu yang terjadi, saudara. Beda dengan Yusuf kan, saya pernah khotbah di sini. Seorang yang mengampuni. Apa bukti pertamanya? Dia tidak punya niat untuk menceritakan kesalahan orang. Apa yang saudara-saudaranya lakukan kepada orang Mesir. Orang yang sudah mengampuni total, saudara. Dia tidak pernah menceritakan itu. Selama kita masih menceritakan kesalahan orang, sebenarnya hati kita belum sepenuhnya mengampuni.
Bukan sekalipun kita tahu, bukan persoalan kita tahu firman saudara. Mempraktikkan itu tidak mudah. Hanya kasih Tuhan yang memampukan kita. Amin. Ya saudara, jadi dia bilang, oh kalau melakukan itu saya bisa ceritakan lebih jahat tentang kamu. Apakah ibu lakukan itu? Tidak saudara. Dia menyembah Tuhan. Dia berkata, ya Tuhan. Ya memang anjing itu pun makan dari remah-remah tuannya. Saudara, dari kisah inilah kita bisa melihat. Dan Yesus berkata kepada perempuan ini, besar imanmu ibu. Keren saudara. Saya ini bicara ini merinding saya saudara. Setiap kejadian masalah yang Tuhan izinkan, selalu ujungnya Tuhan nyatakan kemuliaannya. Ada amin saudara. Sayang sekali banyak orang Kristen hanya kenal Tuhan dari sisi yang berbeda. Tuhan baik, Tuhan pemurah, Tuhan pengampun, Tuhan apalagi. Tapi dia lupa bahwa di sisi yang berbeda, dia sebagai Allah, sebagai api yang menghanguskan. Dia Allah yang berurusan dengan dosa kita. Saudara, mari hari ini dengar baik. Di manakah iman kita hari-hari ini? Apakah hanya sekedar masalah-masalah sepele kita mulai tinggalkan, kita mulai memungkiri iman kita? Saya pernah katakan di sini, kalau tidak salah ya, ada banyak orang saudara, gereja mimpinya besar, tapi jatuhnya hanya persoalan kacangan. Renungkan kata-kata saya. Ngaku-ngaku jenderal di dalam gereja, tapi jatuhnya kacangan. Hanya tidak disalam, sakit hati. Ngeri saudara. Ini saya bicara serius saudara. Ayo kita renungkan. Sudahkah sampai situ keiman kita? Sedangkal itu keiman kita. Makanya kemarin saya buat pertemuan seluruh pelayan. Untuk kembali mengembalikan mereka kepada dasar apa yang Yesus sudah bangun. Jangan sampai kita melayani Tuhan yang kita kejar pencapaian. Yang kita kejar adalah penghormatan manusia. No. Sayang sekali saudara. Nah saudara, makanya Alkitab katakan di sini. Kekristenan tidak hanya membutuhkan iman seperti Daniel. Seperti Sadrak, Mesok, Abednego. Yang bagaimana mereka berseru Tuhan tolong. Mereka berdoa Tuhan jawab. Kan lagunya itu. Saat berseru kan adalah Tuhan dengar. Ya bagus, saya tidak anti dengan itu. Tetapi iman tidak hanya sampai di situ. Iman kita harus naik level. Kepada kekristenan juga harus membutuhkan iman seperti Stefanus. Sekalipun batu dirajam di dalam hidupnya, dia memandang Tuhan, melihat Tuhan berdiri di atas tahta dan menjambut Stefanus. Apapun yang terjadi, dia tidak menyangkali imannya. Oh saudara, di sinilah baru kita mengerti ayat tadi. Jikalau aku datang, apakah aku mendapati iman di bumi ini? Bisa mengerti ayat itu? Saudara, tidak mudah saudara. Ini prinsip yang pertama yang kita harus bangun di dalam kekristenan hari-hari ini. Yang kedua saudara adalah yang saya mau katakan di sini, kita harus tinggal di dalam Kristus hari-hari ini. Jangan kita keluar dari apa yang Tuhan sudah bangun. Tinggal di dalam Kristus merupakan pernyataan penting dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Ada 3 hal yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, datanglah kepadaku. Benar? Yang kedua, ikutlah aku. Tetapi yang perkataan yang ketiga adalah, ini yang terpenting, tinggallah di dalam aku. Kalau saya tanya sama Pak Robert ya, gak salah. Pak Robert, datanglah kepadaku. Apa yang Pak Robert lakukan? Datanglah kepada. Datanglah. Ayo. Berikan tepuk tangan dulu. Pekah dia. Mari. Yesus katakan datanglah kepadaku. Setuju? Tapi di dalam hal yang lain Yesus berkata ikutlah aku. Ikut aku. Wow. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Tetapi yang terakhir, Yesus berkata ini yang terpenting. Tinggallah di dalam aku.
tinggallah di dalam aku. Nah, bingung kan? Bagaimana Pak? Masa saya harus masuk? Tinggallah di dalam aku. Apa maksudnya? Saya datang kepada dia. Peluk saya Pak. Wah, memang tinggi besar ini saudara. Tapi jangan lupa, jangan anggap sepele. Ini Daud dan Goliat. Sorry, main-main aja, main-main saja. Peluk aku. Lihat saudara, tinggallah di dalam. Kenapa? Prinsip ini penting ketika kita tinggal di dalam Kristus dan Yesus di dalam kita. Kemana Yesus pergi kita akan ikuti. Lakukan. Lihat saudara. Kemanapun dia melakukan, dia pergi, kita akan ikut. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam dia. Terima kasih Pak. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tinggallah di dalam aku. Ini kunci untuk kita menjadi kuat, untuk kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Tinggal, kata tinggal ini bukannya sekedar, ya banyak orang saudara pengertian kata tinggal itu terlalu mudah saudara. Ya, ada banyak orang menyalahpahami ayat ini terlalu dangkal untuk mengerti. Jangan dipahami secara miskin. Saudara, sebab kalau kita pahami ini secara dangkal, akibatnya ada banyak orang Kristen akan merasa tidak ada penghakiman lagi. Orang yang tinggal dalam Kristus, orang yang ada di dalam Kristus. Saudara, tidak mungkin. Saudara, dihakimi. Lihat saudara, lihat Roma 8 ayat 1. Perhatikan baik dulu. Ya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman. Di Roma 8 ayat yang pertama. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Lihat, wow, keren, hidup di dalam damai, hidup dalam sukacita. Nah, saudara, tapi ini tidak bisa diartikan secara dangkal. Bukan berarti kita sudah Kristen, kita sudah percaya Yesus, otomatis kita tinggal di dalam Yesus. Belum tentu. Saudara, orang yang tinggal di dalam Yesus itu, dengan singkat saya bilang begini, orang itu akan selalu mengalami perubahan dari hari ke hari. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang yang tinggal, yang ada di dalam Kristus, itu mengalami sebuah perubahan. Makanya saya khotbahkan kemarin di Makassar saudara. Kalau saja kita orang Kristen lahir, bayi, ada orang Kristen lahir tiba-tiba langsung anak-anak, remaja atau tiba-tiba langsung dewasa. Ya, wah itu Terminator kayaknya itu. Ya, lahir langsung besar kayaknya ya. Nah, tidaklah demikian. Pasti dia anak-anak bayi dulu. Bertumbuh jadi anak-anak, bertumbuh menjadi remaja dan seterusnya. Nah, begitu juga kehidupan rohani kita. Seharusnya ketika kita percaya kepada Yesus, otomatis secara alamiah kehidupan rohani kita bertumbuh. Jadi saudara, dari sinilah kita bisa mengerti orang yang tinggal di dalam Kristus ada akan mengalami sebuah perubahan. Terus mengalami perubahan. Saudara, ini penting bagi kita. Makanya jangan kalau ada firman Tuhan bilang begini, oh itu untuk orang sana. Oh, firman itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Jangan sampai orang lain itu berubah, kita tidak berubah, kita masuk neraka saudara. Orang itu masuk surga. Makanya jangan bilang, oh itu untuk sana, itu untuk. Nah, untuk kita. Saya pun sebagai pendeta setiap saya duduk dengar khotbah, saya bilang Tuhan bicara dalam hidup saya. Bukan untuk orang lain saudara. Nah, diperbaharui. Terus apa lagi? Orang yang tinggal dalam Yesus ada hubungan, ada persekutuan yang erat, yang manis dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kelima ya. Akulah pengkok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Yohanes 15 ayat yang kelima. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang ketiga, orang yang tinggal dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, berarti orang yang di dalam dia itu tinggal di dalam dia. Dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, disinilah saya bilang, kenapa kita harus bertumbuh, kenapa kita harus berubah. Supaya Kristus ternyatakan di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ketika hidup kita berubah, doa kita, pelayanan kita, perbuatan baik kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi banyak orang Kristen balik. Oh, rajin berbuat baik, rajin berdoa, rajin ibadah, tapi tidak mau berubah.
ketika masuk di level ini, firman Tuhan membersihkan hidupnya. Dia tidak siap, dia menolak firman itu. Makanya saya memberitahu hari ini saudara, saya bersyukur. Kita punya firman pengajaran yang meng-cleansing, membersihkan hidup kita. Katakan amin. Yang mengubahkan supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Nah saudara, saya tutup dengan yang terakhir, 15 menit lagi waktunya. Saya akan tutup di sini. Yang ketiga adalah apa? Apa yang harus kita lakukan hari ini? Nah, saya mau bicara tentang sebuah prinsip yang lain. Mari kita baca Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Yosua 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Ini yang terakhir. Yosua 1 ayat 7 sampai yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya kalau tidak salah, ketika saya datang di sini berapa bulan lalu, saya mengkhotbahkan ini di ibadah sore. Tapi saya ingin juga supaya ibadah pagi didengar. Salah satu hal yang penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita bisa melihat perjalanan kehidupan kita berhasil bersama dengan Tuhan. Adalah ditentukan dari cara perenungan kita. Ada amin saudara? Merenungkan firman itu. Mazmur 1 ayat yang kedua adalah kesukaan adalah orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah ternyata persoalan merenungkan itu penting. Saudara, ada banyak orang suka baca Alkitab, tapi tidak semua orang suka merenungkan firman itu. Makanya salah juga kalau pendeta kalau bilang begini, baca tuh Alkitab ya dari Kejadian sampai Wahyu minimal 3 pasal supaya semua selesai. Gak salah, itu bagus. Kami di Klik menjalankan namanya Abah, baca Alkitab setiap hari. Tapi dengar baik, tanpa sebuah perenungan kita akan kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Saudara, artinya begini, orang yang tidak suka merenungkan firman itu sudah jelas yang dia renungkan itu masalah yang di sekitar dia. Setuju saudara? Orang yang suka merenungkan firman, dia tidak punya waktu untuk merenungkan kesalahan-kesalahan orang-orang di sekitarnya. Setuju? Orang yang suka merenungkan firman, itu ada kehidupan di dalam hati. Makanya Alkitab mengatakan di sini, renungkanlah itu siang dan malam. Saudara, nah kenapa saudara? Mari kita lihat dengan cepat. Kenapa kita harus merenungkan itu siang dan malam? Ya, karena dengan kita merenungkan firman, kita ada di tepi air. Alkitab mengatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Coba tunjukkan Mazmur 1 ayat yang ketiga. Yang kedua adalah kesukaannya dalam merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ternyata orang yang merenungkan firman ada di tengah, di dekat air. Air itu bicara kehidupan. Artinya kalau kita tidak suka merenungkan firman, kita jauh dari kehidupan itu. Makanya tidak heran saudara, orang kalau tidak pernah merenungkan firman, tidak suka merenungkan firman, kita akan merasakan dalam hidup kita, perkataan-perkataan kita akan menjadi pahit. Benar gak saudara? Kata-kata kita menjadi kata-kata kematian. Saya merasa saudara, ketika saya jauh saya keluar dari apa yang Tuhan sudah bangun ini, saya gampang marah anak saya, gampang marah istri saya. Kata-kata mulai berubah menjadi kata-kata kematian. Kenapa jauh dari air? Tetapi sebaliknya, kalau kita merenungkan firman, perkataan kita itu mengandung kehidupan. Ada amin saudara? Ini luar biasa, merenungkan firman. Saudara, ini akan mempengaruhi perkataan kita, cara berpikir kita, tingkah laku kita. Nah saudara, jadi orang yang merenungkan firman seperti pohon ditanam di tepi aliran air, maka akan membawa dampak 3 hal. Yang pertama, menghasilkan buah pada musimnya. Tapi Pak, saya walaupun tidak merenungkan firman, saya juga berbuah loh. Tapi tidak pada musimnya. Yang Tuhan mau pada musimnya. Amin saudara. Ada banyak orang Kristen yang semuanya ditinjau dari sudut waktu. Sudah harusnya jadi pengajar. Pengajar itu bukan berarti berkhotbah di sini. Artinya dulu dia pendosa, dulunya tadi dia orang berdosa. Jauh dari Tuhan. Tapi sering waktu dia kenal Tuhan. Dia menceritakan.
dia selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Wow, mungkin dia tidak perlu khotbah di sini, tapi setiap orang yang dijumpai komunitasnya, dia selalu bangun dengan perkataan firman. Ini luar biasa saudara. Nah jadi berbuah pada musimnya. Yang kedua, efek dari merenungkan firman, tidak layu daunnya. Artinya fresh, artinya segar. Coba lihat kiri kanan, segar gak saudara? Haleluya, segar, fresh. Apa itu? Coba kita baca Mazmur 92 ayat 12. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, Mazmur 92 ayat 12. Akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka akan masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Wow, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi efek dari merenungkan firman saudara. Lihat saudara, dia ada di tepi air, ada kehidupan. Dan dampaknya fresh, selalu segar. Nah saya teringat saudara, Alkitab berkata orang benar itu akan bertunas. Bahkan Alkitab mengatakan sampai putih rambutnya pun. Makanya di dalam Yesus saudara, tidak ada kata pensiun saudara. Amin. Melayani Tuhan itu tidak ada pensiun. Selagi dia bernapas, selagi dia hidup, dia bisa melayani Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudara, saya temukan di sini saudara, orang-orang yang seperti ini. Makanya saya mau sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Ya orang yang sudah merasa tua sering berkata, aduh Pak, biar Joh yang muda-muda Joh yang maju. Biar yang tua-tua ini sekarang di belakang. No saudara, tidak ada istilah kata itu. Ada amin. Bahkan sampai tua pun mereka tetap gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah akan segera datang. Nah jadi apa yang kita bisa belajar dari sini? Orang tua saudara tugasnya apa? Yang pertama dia berdoa. Ingat Abraham. Apa sih kalau begitu Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berumur begini, apa yang saya mau lakukan Pak? Berdoa. Berdoa untuk anak-anakmu, cucumu, berdoa untuk siapapun. Yang kedua bukan hanya berdoa, apalagi bersaksi. Alkitab bilang tadi kan menceritakan bahwa Tuhan itu benar, bersaksi. Yang ketiga apa? Menasihati. Generasi yang ada di bawahnya dia, ajar dia saudara. Itu tugas orang tua. Ada amin. Dan menjadi teladan. Nah ini yang penting saudara. Bukan hanya mengajar tapi jadilah teladan. Apa yang kita ajarkan kita haruslah lakukan. Itulah tugas orang tua. Makanya mereka tetap fresh. Mereka tetap segar. Katakan amin. Wow. Dan yang terakhir saudara. Efek dari merenungkan firman adalah apa saja yang dia perbuat berhasil. Sekalipun di tengah-tengah tekanan situasi Yusuf. Tuhan bawa dia sampai kepada apa yang Tuhan janjikan. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Tapi Tuhan mempromosikan Yusuf. Keadaan masalah yang dia alami tidak membuat dia kecil hati. Tidak membuat dia tawar hati. Karena dia tahu bahwa apa saja yang dia lakukan Tuhan akan buat dia berhasil. Ada amin. Makanya hari ini Tuhan berkata aku segera datang. Peganglah apa yang ada padamu. Jangan sampai orang mengambil mahkotamu. Hari ini lakukanlah itu. Tetap hidup di dalam iman. Upgrade hidup kita saudara. Iman kita untuk lebih lagi. Dalam keadaan apapun kita belajar untuk mempercayai dia. Supaya kita tidak jadi lemah. Jangan menaruh iman kita kepada orang di sekeliling kita. Taruh iman kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah tinggal di dalam Kristus. Sehingga ketika kita tinggal di dalam dia, kemanapun dia pergi, kita akan ikut bersama dengan dia. Dan yang ketiga adalah perenungan firman akan membawa kita kepada kemaksimalan apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Berapa banyak sudah diberkati oleh Tuhan. Lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyi satu pujian saudara. Lagu ini sangat memberkati saya. Dan ini menguatkan firman Tuhan hari ini. Haleluya Jesus. Tunjukkan lagu ini saudara. Minta LCD untuk bisa menunjukkan lagu ini. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu.
perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Katakan bersama-sama, sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Katakan dengan iman, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Katakan, oh, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Oh, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Berapa banyak saudara yang mempertahankan iman saudara sampai akhir hidup saudara? Lambaikan tangan saudara. Oh, katakan ku tahu sampai kapan hari hidupku. Nyanyikan dengan segenap hati. Akhir hayatku ini tidak menentu, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman. Amin. Mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Oh, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Nyanyikan pujian ini. Ku tak tahu sampai kapan. Nyanyikan jemaat Tuhan. Akhir hayatku ini tidak menentu. Hayatku ini tidak menentu, tetapi namun yang pasti ya Tuhan, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidup kami tiba, sebelum hari akhir hidupku tiba, benar Tuhan, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang, ku kan berjuang, amin, dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Mari angkat tangan kita dan katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai, amin, rancangan semula. Oh, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita, tidak satu pun orang yang tahu kapan akhir hidupnya. Tetapi dengar baik, selama kita hidup, marilah kita belajar atau menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa, kata Tuhan. Bukankah aku menjadi pendoa syafaat di surga yang berdoa siang dan malam untuk engkau?
Yesus sebagai imam besar yang membela kita, yang mendoakan kita siang dan malam. Bukankah juga Roh Kudus berdoa buat kita? Membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Apa yang harus membuat kita takut dalam hidup ini? Apa yang membuat kita jadi lemah? Bahkan firman-Nya setiap kali disampaikan kepada kita, membangkitkan iman kita. Hari ini, pastikan dalam kehidupan kita, saudara. Alkitab mengatakan, jikalau hari ini kau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Saya tidak tahu apapun persoalanmu, saya tidak tahu masalah apa yang sedang kau hadapi. Tetapi percayalah, justru masalah membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Membawa kita serupa dengan Dia. Jangan menolak penderitaan itu. Tapi katakan, Tuhan, aku bersyukur kalau aku boleh mendapat sedikit dari semua penderitaan yang kau alami. Supaya Kristus dimuliakan di dalam hidupku. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama. Katakan, hanya satu kerinduan. Jemaat Tuhan, sempurna seperti Bapa. Yes, sesuai. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Firman-Mu sudah diberitakan. Untuk kami mempertahankan iman kami, hidup tinggal dalam Kristus, terus merenungkan firman-Mu. Berkenan, amin, di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai. Yes, materaikan ini dalam hati kami, di dalam roh kami pagi ini, Tuhan. Roh kami menyala-nyalakan Engkau. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan dengan hormat di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu lebih dari hidup kami ini. Terlebih pada siang hari ini di hadapan kami tersedia roti dan anggur. Kami percaya sebagai tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kuduskan dengan darah-Mu. Para pelayan permen suci kuduskan dengan darah-Mu. Semua sidang jemaat-Mu kuduskan dengan darah-Mu. Agar kami dapat layak menyambut tubuh dan darah-Mu. Kami ingin hidup kekal bersama-sama Engkau dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut tubuh dan darah-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. amin. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama
namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Saya jemput kita bangkit berdiri. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saudara percaya roti di tangan saudara ini adalah tubuh Kristus? Mari kita mau angkat dan kami mau pandang Yesus di atas kayu salib 2023 tahun lalu. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa saudara percaya? Mari kita memakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Mari sembah dia. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku
Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat amat baik. Sudah memberkati umat-Mu di tempat ini dengan firman-Mu. Terlebih Engkau sudah memberkati kami dengan tubuh dan darah-Mu sendiri. Kami percaya berkat kasih kurnia-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Kami ingin hidup kekal bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu. Genapi semua janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan dan usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Terima kasih. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan amin.